Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga di pagi hari ngapain aja. Nah ini kemarin pas waktu belanja mingguan aku beli sayur sop. Tapi ini wortelnya terpisah ya. Jadi kalau misalnya beli dalam satu bungkus biasanya wortelnya jelek-jelek. Dan itu aku beli satu perapat misah ya. Aku juga beli tulang ayam setengah kilo itu harganya 10.000. Jadi untuk sayur sop biasanya aku beli tulang ayam gitu. Jadi kan kalau dagingnya itu harganya mahal, sekitar 38.000 sekilo. Apalagi sekarang mau tahun baru biasanya pada mahal. Jadi aku beli tulang ayamnya aja karena kan tulang ayamnya itu suka banyak kaldunya. Nah ini si wortelnya mau aku kupasin. Ini dua biji juga, biji ya, 2 piece apalah. Nah ini si wortelnya 2 itu udah gede-gede. Dan aku juga ada sisa kentang yang kemarin. Jadi dalam satu bungkus sayur sop goceng itu biasanya kentangnya cuma 1. Jadi aku punya sisa 2. Jadi lumayan lah, nggak terlalu nggak ada bukurnya gitu ya Bunda kalau orang Sunda mah. Jadi nggak ada sayurannya kalau misalnya beli dalam satu bungkus. Nah ini minyaknya airnya udah panas, jadi tinggal kita masukin si tulang ayamnya. Tulang ayamnya itu beku ya di dalam freezer, jadi udah beberapa hari baru aku bisa masak. Dan itu sebelumnya udah dicuci. Nah ini aku mau cuci dulu sayurannya. Setelah selesai dicuci mau aku potong-potong ya. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat di cuaca yang berubah-ubah gini, kadang panas kadang hujan. Dan di rumahku pas waktu libur sekolah anak-anak mulai pada sakit. Mungkin karena biasanya beraktivitas di sekolah, mereka diam di rumah dari pagi sampai sore. Dan kalaupun main itu di luar lagi hujan. Jadi enaknya kalau misalnya pas waktu musim hujan gini makannya yang panas-panas seger gitu ya. Jadi masak sayur sop, biasanya kalau aku makan sayur sop itu pakai sambal sama jeruk limau supaya jeruk jadi lebih seger gitu. Ini wortelnya aku potong gede-gede ya supaya kerasa gitu. Aku pengen banget bikin potongan wortel yang kayak bunga-bunga gitu, mungkin karena pakai cetakan mungkin kali ya. Nah ini aku biasanya di pagi hari sekitaran jam 4 subuh biasanya bikin sarapan. Dan kalau di siang hari nggak tahu kenapa suka males aja kepingin ke dapur. Jadi kalau pagi-pagi semuanya udah beres, di siang hari biasanya bengong jadi nggak usah masak lagi ke dapur. Ini anak-anak masih pada tidur ya. Jadi walaupun misalnya libur sekolah, biasanya pas waktu subuh biasanya dibangunin suruh sholat dulu. Biasanya kalau anak-anak udah bangun, biasanya nggak langsung tidur lagi ya. Tapi kalau misalnya pas pas waktu sekolah gitu, biasanya kan anak-anak bangun itu suka masih ngantuk. Tapi sekarang karena mungkin mereka pada libur sekolah malah nggak pada tidur lagi, jadi udah bantuin mamahnya aja di rumah ya. Jadi libur sekolah itu sekitaran 2 minggu. Dan ini cuaca di luar lagi hujan ya dari pagi sampai sore. Jadi kemana-mana juga males ya. Jadi enaknya itu di rumah ngemil gitu. Nanti kalau misalnya udah ada panas baru deh main juga di sekitaran kampung aku ya. Gak jauh dari kampung aku. Biasanya kalau enggak di depan di pasar, kalau enggak lihat apalah gitu ya, jalan-jalan pokoknya mah lihat tukang dagang gitu dah. Nah ini sih wortelnya sama si kentangnya aku potong-potong lumayan agak banyak. Jadi kalau misalnya
beli sayuran misah itu lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya beli sayuran di wadah yang udah jadi gitu sopen gitu, biasanya dalemannya kebanyakan engkol. Nah ini juga aku pesain itu, aku mau nyambel ya. Kayak sayur sop gak ada sambal kayaknya yang kurang seger gitu, jadi seger banget, kayak ada sambalnya, ada pedasnya, ada asemnya. Nah ini singkongnya aku potong gede-gede aja supaya emang ciri khas sop kayak gini ya, singkongnya pada gede gitu. Nah ini aku pisahin, nantinya aku masukin di terakhir supaya masih kerasa keras-kerasnya. Bawang daunnya aku pakai sedikit aja karena di dalamnya cuman ada 2 batang kayak gini. Biasanya kalau kelebihan, biasanya kalau banyak banget aku pisahin buat nanti bikin bakwan ya. Kalau bakwan kan pakai bawang daun yang lebih banyak, itu lebih enak gitu, jadi wangi. Nah ini si tulang ayamnya udah mulai empuk dan keluar busa-busa yang hitam-hitamnya, jadi aku mau buang aja supaya nantinya sayur sopnya jadi kelihatan lebih bening gitu. Karena kalau sayur sop bening itu enak dipandang gitu ya bunda, jadi nggak butek gitu. Nah ini di bagian pinggirnya aku buang dulu. Nah ini bagian pinggir, nanti baru aku masukin sayuran yang lainnya. Sebelumnya aku mau bikin bumbunya dulu ya, cuman pakai bawang merah, bawang putih, kemiri sama lada. Nah ladanya biasanya aku kalau suka agak banyakan supaya lebih segar gitu. Dan ini aku pakai ladanya cuma 1 bungkus aja. Aku paling suka pakai lada yang dibungkus kayak gini, bukan yang bubuk gitu, karena lebih kerasa ya. Jadi kalaupun sedikit itu rasanya pedes gitu, seger gitu ya. Biasanya kalau musim hujan kan ada suka batuk pilek. Nah kalau sayur sop itu cocok untuk meredakan hidung mampet gitu ya, diseruput enak banget panas-panas ya. Nah ini semuanya diulek dulu sampai halus dan ditambahin jahe supaya jadinya lebih anget, lebih enak dan gak bau anyir. Aku paling seneng kalau masak sayur sop, jadinya lebih praktis ya, beda lagi sama kalau bikin gorengan, bikinnya lama dan banyak bahan-bahan yang lainnya. Kalau sayur sop tinggal cemplung-cemplung beres. Ulekannya juga kalau misalnya bumbunya mau ditumis bisa, kalau enggak ya bisa langsung dimasukin, jadi praktis banget menurut aku sih ya. Dan anak-anak semuanya pada makan. Kalau masak tumisan biasanya kan pedas, jadi anak-anak nggak terlalu suka makan. Nah ini udah mulai ngegogoplak, kita masukin sayuran yang keras dulu kayak wortel sama kentang. Aku mau ulek dulu si sambal goangnya ya. Ini pakai tomat yang banyak supaya nggak terlalu pedes ya. Jadi ini bawang sama tomat, bawang merah kita goreng dulu baru kita ulek. Ini cocok banget jika dicampur sama sayur sop. Biasanya kan aku suka pakai sambal terasi. Sambal terasi nggak cocok ya. Biasanya kalau sambal terasi itu buat cocolan gitu. Ini aku tambahin garam, gula sama penyedap supaya lebih gurih gitu ya. Generasi micin gak bisa jauh dari micin ya. Kalau teman-teman yang gak suka sama micin boleh di skip, tapi kalau aku gak bisa berpaling yang namanya micin, karena kalau gak pakai kayak kurang gimana gitu ya. Nah ini kita ulek sampai halus. Ini pagi-pagi sebelum anak-anak sarapan udah sedia deh kan. Pak Su berangkatnya pagi-pagi, jadi pagi-pagi kadang dia mah berangkat ini masakan belum mateng ya, dia makan yang masih yang kemarin ya, karena pagi-pagi kalau nungguin aku beres katanya kesiangan, jadi biasanya aku ngangetin dulu yang kemarin.
baru deh aku masak untuk hari ini ya. Bukannya sengaja pas diberi masakan angetan, tapi kan dia berangkatnya pagi-pagi dan aku suka kesiangan gitu. Kalau misalnya bangunnya nggak terlalu pagian atau kitanya bangunnya harusnya jam 3 itu pasti makannya yang baru dimasak gitu, bukan angetan gitu. Nah, ini udah beres sambalnya, kita simpan di dalam pisin. Ini kan wadahnya gede banget, jadi aku mau simpan aja dicuci gitu ya. Nah, ini aku udah mau selesai. Jadi ini si sopnya udah mulai panas, udah mulai empuk si sayurannya, tinggal kita masukin si kolnya. Si kolnya terakhir sama bawang daunnya supaya lebih seger gitu ya. Karena kalau terakhir gitu kan cepat matang dan ini enak banget kalau masih kes-kes gitu. Di pinggirnya juga aku lagi goreng ayam sisa kemarin. Jadi ayamnya udah diungkep kemarin, jadi tinggal digoreng aja. Ini tinggal sisanya, tapi lumayan lah alhamdulillah. Karena aku kemarin beli 1 kilo masih ada sisa, jadi tinggal digoreng aja. Inilah masakanku hari ini, sop sama ayam goreng, enak banget, mantep. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.